Aku masuk SD pada usia 7 tahun. Waktu itu TK belum familiar. Jadi aku mulai pendidikanku dari sekolah dasar. Waktu itu di sekolah dasar aku sempat pindah-pindah sekolah karena urusan orang tua dan selalu pindah-pindah rumah. Di waktu SD aku sudah mengenal kalau Tuhan itu ada. Masalahnya beberapa tahun ke belakang aku melihat di kamarku ada foto yang ditempelkan stiker. Stiker tersebut bertuliskan apa ya? Hidupku dalam genggaman-Mu Tuhan. Stiker tersebut begitu tulisannya. Hidupku dalam genggaman-Mu Tuhan. Terus di tengah-tengahnya ada fotoku. Aku baru ingat foto tersebut ialah foto di mana ketika aku baru masuk sekolah dasar, kemudian aku difoto untuk rapot. Kemudian sisa foto tersebut aku tempelkan di dalam stiker. Ternyata aku sudah mengenal Tuhan semenjak aku kelas 1 SD. Di sekolah dasar, aku orang yang sangat dermawan. Boleh dibilang aku orang yang sangat dermawan. Aku sering membagi-bagikan uang kepada teman-temanku dan sering memberikan jajan kepada teman-temanku. Karena pada waktu kelas 1 SD aku di Cirebon, kemudian beberapa kali pindah ke Jakarta SD dan pindah lagi ke Cirebon lagi. Di Jakarta pun sempat beberapa kali pindah sekolah dasar. Jadi kurang lebih aku 4 atau 5 kali pindah sekolah di waktu SD. Yang aku ingat ketika aku di Cirebon, sekolah dasar itu sekolah swasta dan di dalamnya banyak orang-orang yang tidak mampu. Jarang sekali teman-temanku mendapat uang jajan. Hampir setiap hari aku memberikan uang atau jajanan kepada teman-temanku. Dermawan ya. Begitulah aku di waktu SD. Sampai aku dijuluki oleh teman-temanku bos banyak duit. Itu aku yang minta waktu dulu ya. Biasa anak SD, aku kasih uang kepada mereka, terus aku bilang, panggil aku bos banyak duit gitu.
Dan aku pun dipanggil oleh teman-temanku bos banyak duit. Yang aku sesali di waktu SD, sebenarnya namanya juga anak-anak ya. Aku pernah mengambil stiker ya. Aku beli stiker 2, ngambilnya 5. Jadi aku dalam tanda kutip mencuri 3 stiker kepada abang-abang dan aku umpetin. Sampai sekarang aku masih ingat itu dan aku menyesal dan aku berpikir mungkin ini salah satu sebab aku masuk neraka dan aku takut akan hal itu. Sampai sekarang aku masih berpikir mungkin ini yang bisa menyebabkan aku masuk neraka. Lambat laun aku belajar agama dan aku tahu cara menembusnya. Cara menembusnya ialah memperbanyak amal soleh, mengganti stiker yang sudah aku curi, dan pahalanya untuk abang-abang di waktu SD, sehingga aku bebas dari pertanggungjawaban dalam mencuri itu waktu SD. Tapi dengan cara itu pun aku masih khawatir mungkin abang-abangnya sampai saat ini tidak ridho dan aku bisa masuk neraka. Tapi aku terus menerus melakukan itu ya. Setiap kali ingat di kejadian itu, maka aku selalu bersedekah. Sebenarnya aku sangat religius sekali ya. Dan waktu aku pindah ke Jakarta, aku lupa ya kelas berapa. Aku masih teringat guru favoritku ialah guru agama di waktu SD. Namanya Pak Endang. Aku senang kalau belajar agama. Pelajaran favoritku yang pertama ialah pelajaran agama. Tidak banyak cerita menarik di waktu SD dan sebagian sudah pada lupa. Aku di waktu SD sudah bisa berbisnis. Aku jualan agar di waktu SD. Jualan agar bukan karena tidak mampu. Kedua orang tuaku memang dulunya tidak mampu, tapi aku tidak pernah merasakan kekurangan karena sewaktu aku sudah sekolah, sudah masuk SD, kedua orang tuaku sudah cukup mapan, bisa makan, bisa bayar sekolah, sudah punya rumah, jadi aku tidak merasakan kesusahan di waktu kecil. Alhamdulillah. Dan aku punya insting berdagang ketika aku di waktu SD. Mungkin ini bakat ya. Bakat, setiap orang pasti mempunyai bakat.
dan bakatku ialah berdagang. Aku senang berdagang. Bukan karena kehidupanku susah, tapi aku memang senang berdagang. Maka aku meminta kepada ibuku untuk membuat membuat agar ya. Lalu aku membawanya ke sekolah. Pas istirahat, orang-orang pada jajan, aku jualan agar ya. Ketika waktu pelajaran dimulai, aku masukkan agar-agar tersebut di meja sekolah karena tidak boleh ya siswa berdagang, maka aku umpet-umpetan berdagangnya. Dan aku pun jualan es di rumah. Dan waktu itu rumahku cukup besar halamannya. Maka aku punya strategi bisnis. Ketika ada orang yang bermain gundu di halaman rumahku, maka aku tarik setoran ya. Satu orang dua gundu ya. Gundu tahu kan ya, yang bulat-bulat, kelereng. Seperti membayar karcis ya. Karcisnya itu kelereng. Dan teman-temanku mau ya, karena halaman rumahku cukup besar dan mereka bermain kelereng di sana. Sebagai karcisnya, tanda masuknya bayar gundu 2 kelereng per orangnya. Kocak ya. Ide bisnis. Lama-lama kelerengnya yang aku kumpulkan banyak. Gak tahu ya ini dosa apa enggak, karena waktu SD ketika kelerengku semakin lama semakin banyak, maka aku jual lagi kepada teman-temanku. Akunya tidak main, aku cuman mengawasi seperti mandor. SD padahal ya. Singkat cerita, di SMP, aku masuk SMP swasta ya. Di SMP aku menjadi orang yang pendiam ya. Dan aku bergaul. Sebenarnya aku orang yang mudah bergaul dengan teman-teman, orang yang supel. Dan aku pun bergaul. Yang aku ingat ketika di SMP apa ya, aku hobi basket. Aku bermain basket. Dan aku hobi di pramuka, camping ya. Camping di waktu SMP seperti biasa lah ya, anak-anak pada umumnya. Dan teman-teman SMP ku sampai sekarang masih akrab, karena masih ada grup WhatsApp-nya. Sampai sekarang aku masih berhubungan dengan teman-teman SMP. Singkat cerita, aku masuk ke SMA. SMA aku mondok di Sukabumi. Mondok beberapa tahun, belajar agama. Mondok itu aku yang minta, karena aku senang di pelajaran agama, maka aku minta
pada orang tuaku mondok ya di pesantren di Sukabumi. Pesantrennya itu pesantren tradisional. Kalau sekarang sudah modern. Pesantren tradisional itu pesantren yang menyatu dengan warga sekitar ya. Tidak dipagar pesantrennya, tapi dia berbaur dengan warga sekitar. SMA. Nah, ini yang sangat berkesan bagi aku ketika aku mondok pesantren, karena aku hobi belajar agama, maka aku amat sangat senang di pesantren. Jam 2 pagi atau jam 2 malam sudah dibangunkan ya. Tidurnya itu satu kamar bisa 10 sampai 15 orang satu kamar. Di pesantren itu untuk siswa atau santri laki-laki sekitar 3.000 orang. Satu pondok 3.000 orang ya. Satu angkatan. Rame ya. Kalau mandi bareng-bareng, nyuci bareng-bareng, tidur bareng-bareng, berkelompok-kelompok, per kamar-kamar. Aktivitas di pesantren, aku waktu itu jam 2 pagi dibangunkan, suruh ke masjid untuk sholat malam, berzikir, baca Al-Quran, tadarusan sampai menjelang subuh. Sesudah itu sholat subuh. Sesudah sholat subuh istirahat sebentar, menunggu jam 7 pagi. Jam 7 pagi aku sekolah. Masih di lingkungan pesantren sampai jam 5 sore. Jam 5 sore menunggu azan maghrib. Setelah maghrib di masjid untuk mengaji sampai isya. Setelah isya mengaji lagi sampai jam 8 malam. Jam 8 malam masuk ke kamar. Jam 9 malam harus sudah tidur. Lampu harus sudah dimatikan. Jam 9 malam. Ketemu lagi nanti jam 2 pagi dibangunkan lagi. Untuk sholat malam di masjid, tadarusan, terus menerus seperti itu. Bertahun-tahun. Kemudian setelah lulus dari SMA pesantren, aku sekolah lagi SMA 1 tahun lagi, karena di pesantren rapotnya rapot madrasah ya, bukan rapot umum. Maka aku lanjut lagi ke Jakarta untuk sekolah lagi 1 tahun, hanya untuk ngambil rapot ya, rapot umum. Setelah SMA lulus, maka aku kuliah. Aku sempat kuliah dong, anak kuliahan di universitas swasta di Jakarta. Aku kuliah 7 tahun. Lama ya, aku kuliah 7 tahun. Harusnya kan kuliah 4 tahun untuk menjadi sarjana. Maka aku kuliah 7 tahun.
Waktu itu aku di tengah-tengah kuliah, aku sempat kerja ya, kerja. Aku bayar kuliah hanya kurang lebih 1 tahun. Aku dibayarin sama orang tua. Selebihnya semester kedua sampai lulus, aku bayar kuliah sendiri karena aku punya bisnis waktu kuliah. Dan banyak proyek-proyek yang aku kerjakan karena aku dari kecil suka bisnis. Nanti akan aku ceritakan dalam sesi bisnis. Ada juga nanti aku akan menceritakan tentang sesi percintaan ya. Bagaimana aku menyukai seorang wanita, mengejarnya, tentang sesi percintaan ya. Nanti aku akan cerita dari sesi per sesi ya. Sekarang aku ingin bercerita tentang latar belakang pendidikanku dulu. Dan aku lulus kuliah. Aku sudah mempunyai perusahaan waktu itu ya, yang cukup besar.